Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Luar biasa? Yes. Pagi ini kita tetap ibadah online karena pandemi belum berakhir ya. Jadi kita akan ibadah sama-sama dengan guru-guru sekolah minggu Duta Kristama Bukit Palma. Jadi kita akan bernyanyi, ayo kita semua berdiri, kita nyanyi Allahku besar dan biarkan gunung-gunung beranjak. Ayo berdiri. Tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, biarlah kami boleh paham dan kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cinta Yesus
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam adik-adik, selamat pagi. Kita akan lanjut dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau mengasihi anak-anak kami dalam aktivitas mereka, dalam belajar online mereka bersama keluarga. Kami akan belajar firman-Mu hari ini. Bapa berkati, biarlah apa yang kami pelajari berkenan di hadapan-Mu. Anak-anak yang belajar di rumah, firman-Mu bersama orang tua atau bersama kakek nenek, Bapa juga berkati. Biarlah juga mereka bisa mengikuti pelajaran Alkitab hari ini, mendengarkan firman Tuhan walaupun online. Inilah rasa syukur kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, bacaan kita hari ini dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kakak akan bacakan untuk adik semua. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketakutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Berjalan di atas air. Nah, ketika hari sudah sore atau malam, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang mengikut dia untuk pulang. Dan Tuhan Yesus sendiri naik ke bukit untuk berdoa. Maksudnya di sini ketika kita berdoa, kalau adik-adik di rumah mungkin bisa masuk kamar. Berdoa di kamar, mungkin kalau bisa pintunya ditutup atau jendela ditutup.
ia berdoa di bukit sendirian. Nah, tetapi murid-muridnya mendahului dia dengan naik perahu. Karena di tengah danau itu anginnya sangat kencang. Dikatakan angin sakal di sini sangat kencang. Terus kira-kira jam 3 pagi atau dini hari Tuhan Yesus menemui mereka. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid yang sebelumnya bersama-sama Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya takut. Mereka bilang, itu hantu. Mungkin kalau boleh ada yang lompat ke laut ya, karena takut. Tetapi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, tenanglah aku ini, jangan takut. Nah, di situasi seperti ini, COVID ataupun mungkin anak-anak belajarnya di rumah, orang tua pekerjaan sudah tidak seperti dulu, banyak sekali kita yang merasa bimbang dan ragu hidup kita. Mungkin anak-anak berpikir, mama bisa nggak belikan aku lagi kayak dulu ya? Makanya sebelum COVID makannya KFC lah seminggu sekali. Kalau masa COVID mungkin tahu tempe, syukur kalau ada lauk atau ikan. Nah, disinilah dikatakan oleh Tuhan Yesus, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi kita diajak tenang menghadapi situasi seperti ini. Nah, di antara murid-murid itu ada yang pemberani, namanya Simon Petrus. Simon berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkatakan, datanglah. Jadi tenanglah sekarang, datang kepada Yesus dengan hati yang tenang. Kita berdoa sehingga apa yang kita alami selama ini, kita tenang, kita datang kepada Yesus, Tuhan pasti tolong. Nah, si Petrus yang tadinya pemberani, karena dia bimbang, ragu, dia mulai tenggelam. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ketika kita tenang datang kepada Yesus, kita berseru, Tuhan tolonglah aku. Imani dan amini apa yang kita alami situasi seperti ini, Tuhan ikut campur dalamnya. Saya belum pernah dengar anak-anak di sekolah minggu di Bukit Palma kelaparan. Bahkan kita di kebaktian umum kan sekarang sudah ada persembahan tali kasih untuk COVID-19. Itu ketika situasi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Hanya kita harus tenang, tidak khawatir. Kemudian kita harus datang kepada Yesus, Tuhan pasti tolong. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kemudian untuk ayat hafalannya, PG, ucapkan, Tuhan Yesus tolonglah aku. Yang PG, Tuhan Yesus tolonglah aku. Kemudian anak kecil, Matius 14 ayat 27 bagian B bunyinya, tenanglah aku ini, jangan takut. Yang kelas tanggung ayat 29, Matius 14 ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, untuk para remaja itu ayat 30. Tetapi ketika rasa tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, itu ayat ayat hafalan untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini di situasi seperti COVID seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita sehingga rasa khawatir, takut, apalagi ibadahnya masih online, Tuhan tetap beri kita kekuatan dan kesehatan dan semangat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Acap kali dalam kehidupan kami yang masih anak-anak merasa khawatir oleh karena situasi COVID. Orang tua kami mau khawatir karena pekerjaan, bahkan kekhawatiran itu begitu menakutkan kami. Oleh karena itu firman-Mu hari ini mengajarkan kami agar kami tenang menghadapi situasi. Datang kepada-Mu Tuhan Yesus dan Tuhan pasti tolong. Oleh karena itu berkati anak-anak kami di mana mereka masih belajar online, baik dari PG maupun dari yang sampai SMP. Biarlah ketika mereka belajar online, Tuhan tetap hadir supaya anak-anak kami bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, bisa berhasil. Berkati para guru dan juga yang mengajar mereka walaupun online. Berkati juga orang tua mereka dalam situasi seperti ini. Pekerjaan sulit dicapai, namun kami percaya Tuhan akan memberikan kami yang terbaik. Berkati juga para guru-guru yang melayan Tuhan di
Bukit Palma, walaupun kami tidak bisa bertatap muka Tuhan, biarlah senantiasa ada kasih, ada kerinduan kami untuk datang kepadamu. Inilah ada syukur kami Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.